Halo semuanya, perkenalkan nama saya Krishisika Andini Widyasmoro dengan NIM G00251844. Saya berasal dari kelompok B4 dan saya akan menjelaskan anatomi terkait sistem integumen dan muskuloskeletal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan struktur anatomi vertebrae yang berupa osa, ligamen, dan artikulasio. Vertebrae. Nah, vertebrae ini sendiri memiliki 7 vertebrae cervicalis, lalu ada 12 vertebrae thoracis, dan ada 5 vertebrae lumbalis. Yang selanjutnya ada sacrum, dan 4 os coccyx atau os coxae. Lalu struktur kolumna vertebralis ini fleksibel karena kolumna vertebralis bersegmen-segmen dan tersusun dari vertebrae, sendi-sendi dan bantalan fibrokartilago yang disebut diskus intervertebralis. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait ciri umum dari vertebralis. Nah, vertebrae ini sendiri dia memiliki bagian anterior dan bagian posterior. Untuk bagian anterior ini sendiri ada korpus atau badan dari vertebrae. Lalu yang bagian posterior ada arcus. Yang bagian paling menonjolnya itu merupakan processus spinosus. Nah, seperti yang saya bilang tadi, vertebrae ini sendiri biasanya umumnya memiliki processus spinosus yang menonjol di bagian arkusnya. Lalu ada lamina di kanan kirinya, dan ada processus transversus yang juga ada di kanan kirinya. Lalu ada juga pedicle. Nah, korpus itu yang bagian ini, biru ini. Lalu di antara korpus dan arkus ini ada lubang yang tengah ini. Nah, lubang ini namanya foramen vertebralis. Foramen ini nantinya akan dilalui oleh medula spinalis dan meninges spinalis. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan vertebrae cervicalis. Vertebrae cervicalis ini sendiri ada beberapa tipe. Yang pertama saya akan menjelaskan vertebrae cervicalis tipe yang pertama. Vertebrae tipe yang pertama ini biasa disebut sebagai os atlas. Nah, os atlas ini dia tidak memiliki korpus atau badan vertebrae dan dia juga tidak memiliki penonjolan atau processus spinosus. Tetapi dia memiliki fovea dentis dan dia juga memiliki facies articularis inferior. Lalu selanjutnya ada vertebrae cervicalis tipe yang kedua di bagian kanan sendiri itu. Dia biasa disebut sebagai os axis. Nah, os axis ini sendiri dia memiliki dens atau processus odontoideus. Proses ini merupakan gabungan dari apex dentis dan facies articularis yang anterior. Lalu dia juga memiliki ini yang saya bilang tadi, apex dentis. Dia juga memiliki processus articularis superior dan processus spinosus. Nah, untuk processus spinosus ini dia besar dan kuat. Lalu dia juga bifida atau berbentuk dua seperti ini. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan vertebrae cervicalis tipe 3 sampai dengan tipe 6. Nah, vertebrae yang ini tuh dia tipikal atau dia mirip-mirip gitu bentuknya. Dia memiliki foramen transversarium, memiliki foramen vertebralis yang di tengah lubang ini tadi, lalu dia juga memiliki processus spinosus. Lalu korpus dari vertebrae ini sendiri dia tuh kecil, tetapi dia lebar, jadi kayak bentuknya mirip persegi gitu. Nah, untuk processus spinosusnya ini dia kecil dan dia bifida atau berbentuk dua seperti ini. Dan foramen vertebralisnya ini dia berbentuk segitiga. Lalu yang terakhir ada vertebrae cervicalis tipe yang ketujuh. Nah, tipe yang ketujuh ini dia memiliki processus spinosus yang paling menonjol di antara vertebrae yang lain. Nah, processus spinosus ini dia merupakan yang terbesar atau yang paling besar dari antara vertebrae, tetapi dia foramennya itu kecil dan hanya dilewati oleh foramen vertebralis. Dan korpus dari vertebrae ini sendiri secara umumnya dia akan bertambah semakin besar, semakin ke bawah atau semakin inferior karena menyesuaikan dengan berat atau besarnya beban yang ditopang. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan vertebrae thoracis. Nah, vertebrae thoracis ini sendiri dia memiliki korpus dan juga processus spinosus. Dan dia memiliki articulatio capitis costae dan articulatio costotransversaria. Lalu dia juga memiliki fovea costalis processus transversus dan dia memiliki fovea costalis superior. Nah, dari korpus si vertebrae thoracis ini sendiri berbentuk seperti jantung. Seperti love gitu, bukan love sih, kayak hati, jantung, love gitu, kayak gini. Lalu dia foramen vertebrae-nya ini kecil dan bulat. Ini dia kecil dan bulat. Lalu processus spinosusnya ini dia panjang dan miring ke bawah, kayak nungki gitu, miring ke bawah. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait vertebrae lumbalis. Vertebrae lumbalis ini sendiri memiliki korpus di sini dan ada foramen vertebralis yang lubangnya di tengah, lalu ada processus spinosus yang di sini dan ada lamina arcus vertebralis dan ada pediculus arcus vertebralis. Dan juga ada processus accessorius di sini. Nah, korpusnya ini besar dan berbentuk seperti ginjal. Jadi kayak kalau dibalik
bentuknya akan mirip seperti ginja. Dan dia tidak memiliki foramen transversarium, tetapi foramina vertebralisnya ini berbentuk seperti segitiga. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait ligamen dari vertebrae. Yang pertama itu ada ligamen anterior longitudinal anterior. Ligamen yang anterior ini dia mencegah adanya hiperekstensi dari kolumna vertebralis dan menjaga untuk kestabilan dari vertebrae ini sendiri. Lalu ada ligamentum longitudinal yang posterior. Nah, ligamentum yang posterior ini dia berfungsi untuk mencegah hernia nukleus pulposus ke arah posterior. Lalu selanjutnya ada ligamentum supraspinosus yang ini juga. Jadi ligamentum ini itu menghubungkan ujung-ujung prosesus spinosus dari vertebrae cervicalis tipe 7 hingga os sacrum. Lalu selanjutnya ada ligamentum interspinosus yang ini. Nah, ligamentum ini menghubungkan keseluruhan dari prosesus spinosus yang berdekatan. Lalu ada juga ligamentum flavum. Ligamentum ini menghubungkan lamina vertebralis yang berdekatan. Ligamentum flavum ini dia tipis dan luas, terutama tersusun atas jaringan elastis dan membentuk sebagian permukaan posterior kanalis vertebralis. Lalu selanjutnya ada ligamentum Nurcae yang di sini, yang di belakang kepala. Ligamentum ini berbentuk seperti segitiga apabila dilihat dari bidang sagital. Dan susunan fibrosusnya ini banyak menyebabkan ligamentum ini sangat amat kuat. Hal ini berkaitan dengan fungsinya, yaitu untuk mencegah fleksi yang berlebihan di area kepala dan menggerakkan kembali ke posisi anatomis. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait artikulasio dari vertebrae. Yang pertama ada artikulasio ancovertebralis atau artikulasio Luska. Nah, sendi ini tuh terletak di sebelah posterolateral dari diskus intervertebralis. Prosesus ocinati di vertebrae sebelah bawah akan bersendi dengan prosesus ocinati di atasnya. Akibat dari persendian ini akan terbentuk suatu ruang kosong yang nantinya secara klinis bisa menjadi tempat terbentuknya osteofit di masa tua yang menyebabkan sakit di leher kita. Lalu selanjutnya ada artikulasio zygapophysialis. Ini yang di cervicalis dan ada juga di thoracical dan ada di lumbalis. Dia tuh terbentuk dari prosesus articularis superior suatu vertebrae dengan prosesus articularis inferior dari vertebrae yang ada di atasnya. Dia memiliki kapsula articularis yang nantinya akan menentukan sifat gerakan yang dapat dihasilkan. Misalnya, pada daerah cervical kapsula articularisnya ini tipis dan longgar, yang akan berikatan luas dengan gerakannya dan dapat dilakukan oleh leher. Lalu selanjutnya ada artikulasio atlanto-occipitalis di bagian ini. Nah, artikulasio ini terbentuk dari fascies articularis superior os atlas dengan condylus occipitalis. Artikulasio ini nantinya memungkinkan seseorang dapat menganggukkan kepalanya seperti gerakan iya, sehingga bisa dibilang memungkinkan ekstensi dan fleksi kepala serta fleksi lateral kepala. Selanjutnya ada artikulasio atlanto-axialis yang lateralis. Dia ini terbentuk dari os atlas dengan os aksis yang terdiri dari 3 artikulasio. Satu buah artikulasio atlanto-axialis medial dan lateral. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis ini. Nah, sebenarnya nervus yang dari medula spinalis itu akan membentuk untayan-untayan yang dinamakan plexus. Jadi dari C5, C6, C7, C8 dan T1. Lalu nanti dia akan bercabang membentuk 3 trunkus, yaitu trunkus superior, trunkus medial, dan trunkus inferior. Trunkus superior ini nanti ada di 2 divisi, yaitu superior yang bagian anterior dan yang bagian posterior. Lalu yang medial ini juga memiliki divisi anterior dan posterior. Ya. Lalu untuk yang inferior juga memiliki divisi anterior dan posterior di bagian belakangnya. Nah, divisi-divisi ini sendiri nantinya akan membentuk suatu fasciculus. Dari divisi anterior trunkus superior dan divisi anterior dari trunkus medial dia akan membentuk fasciculus yang lateral. Lalu dari divisi posterior trunkus superior dan posterior trunkus medial, lalu divisi posterior trunkus inferior, dia nantinya akan membentuk fasciculus posterior. Lalu selanjutnya dari divisi anterior trunkus inferior, dia nanti akan berlanjut membentuk fasciculus yang medialis. Nah, fasciculus ini nantinya akan bercabang membentuk nervus-nervus yang ada di lengan kita. Jadi nervus yang pertama atau percabangan yang pertama itu nanti dari fasciculus lateralis ini dia akan bercabang menjadi nervus musculocutaneus. Ini. Lalu dia juga akan bercabang menjadi nervus medianus. Nervus medianus ini juga berasal dari fasciculus medial, percabangan dari fasciculus medial. Lalu percabangan dari fasciculus posterior ini nantinya akan membentuk nervus aksial dan akan membentuk nervus radial. Iya.
Nah, selanjutnya dari nervus medianus ini nanti dia akan membentuk nervus medianus yang bercabang juga dengan fasciculus lateral tadi, dan dia juga akan membentuk nervus ulna. Berdasarkan kelas tersebut, saya akan menjelaskan tentang anatomi regiofemoralis yang berupa ossa, musculus, dan inervasinya. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan ossa dari regiofemoris. Ossanya sendiri terdiri dari os femur. Untuk os femur ini sendiri terbagi menjadi 3 subbagian. Bagian epifisis, epifisis yang atas atau epifisis proksimal, dan epifisis distal atau bagian bawahnya. Lalu ada juga diafisis atau bagian korpusnya. Nah, di bagian epifisis ini sendiri terdapat caput femoris. Kaput ini sendiri berbentuk seperti bola atau bulat gitu, dan nantinya akan membuat artikulasi dengan acetabulum. Lalu ada fovea capitis femoris. Fovea ini berupa cekungan kecil di tengah kaput, tempat pelekatan ligamentum capitis femoris. Lalu ada bagian leher di sini, bagian leher dari os femur ini sendiri yang disebut column femoris. Column femoris ini menghubungkan kaput dengan korpus atau badan dari femur. Lalu ada trocleanter mayor, atau dia ini seperti tonjolan besar di sisi lateral dari femur. Dia ini tempat pelekatan otot-otot gluteus. Lalu ada corpus femoris di sini atau badan dari si femur itu sendiri. Lalu ada epicondylus lateralis atau penonjolan besar di area anterior atau bagian depan yang terlihat dari bagian depan. Lalu ada juga facies patellaris, di sini tempat untuk pelekatan dengan os patella. Lalu ada juga epicondylus medialis. Nah, jika kita lihat dari sisi posteriornya atau sisi belakangnya, dia memiliki ini trocleanter mayor dan tuberculum quadratum. Lalu ada juga trocleanter minor dan linea pectinea. Nah, di linea ini nantinya akan membentuk segitiga dengan facies poplitea. Segitiga dari ujung linea yang ini dan facies poplitea yang itu seperti membentuk segitiga. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada condylus yang medialis di sini. Yang di sini. Lalu ada condylus lateralis yang di bagian lateral. Condylus ini merupakan suatu penonjolan dari bagian epifisis distal os femur. Nah, di tengah-tengah dari antara condylus medialis dan condylus lateralis ini ada fossa intercondylaris atau seperti cekungan di tengah-tengah ini. Inter yang berarti di antara condylaris, di antara kedua condylus gitu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan musculus dan inervasi yang ada di os femur. Yang pertama, yang paling terkenal yaitu musculus quadriceps femoris. Musculus ini terlihat jelas dari sisi anterior atau bagian depan dari si femur ini sendiri. Nah, musculus quadriceps ini terdiri dari rectus femoris. Rectus femoris ini berinsersio nantinya pada os patella atau melekatkan antara os femur dengan os patella. Lalu selanjutnya ada musculus vastus yang lateral atau lateralis. Ya, ini origonya ada di ujung atas batang femur, septum fascia lateral yang bagian dalam. Lalu dia berinsersio di tuberculum tibiae. Lalu selanjutnya juga ada vastus medialis yang juga berorigo dari ujung atas dan batang femur. Lalu dia insersionya di tuberculum tibiae juga. Dan untuk vastus intermedius ini di tengah-tengah antara yang lateral dan medial, ini bisa terlihat jika kita sedikit membuka bagian yang lebih menutupi atau lebih superficial dari musculus quadriceps ini, karena dia terletaknya kayak di belakang tersembunyi gitu. Dia ini berorigo dari facies anterior dan lateral dari batang femur. Lalu selanjutnya di sini ada musculus yang bisa dilihat dari sisi anterior juga. Di sini yang pertama ada musculus psoas mayor dan ada musculus iliacus. Nah, untuk musculus iliacus ini sendiri dia origonya dari fossa iliaca dan insersionya ada di trochanter minor femoris. Lalu untuk inervasinya dia diinervasi oleh nervus femoralis dan anterior femoralis. Lalu untuk musculus psoas yang mayor ini dia mayor dan harusnya ada juga yang minor, mayor et minor. Dia ini origonya dari processus transversus, corpus, discus, intervertebralis yang VTH 12 sampai lumbalis yang kelima. Lalu insersionya dia ini juga di trochanter minor femoris. Dia diinervasi oleh plexus lumbalis. Selanjutnya saya akan menjelaskan musculus dan inervasi selanjutnya yang ada di regio femoris. Sebelumnya saya akan menambahkan dari slide sebelumnya gabungan dari antara musculus iliacus dan musculus psoas ini disebut dengan musculus iliopsoas. Yang selanjutnya ada musculus pectineus.
pectineus ini dia berorigo dari ramus superior osis pubis dan insersionya ini di ujung atas linea aspera batang femur. Dia diinervasi oleh nervus femoris dan fungsinya ini untuk rotasi lateral tungkai atas. Selanjutnya ada musculus adductor brevis. Nah, adductor brevis ini berorigo dari ramus inferior osis pubis dan insersionya ada di fascias posterior dari femoris. Dia diinervasi oleh nervus obturatorius. Selanjutnya ada musculus gracilis. Musculus gracilis ini sendiri dia origonya ada di ramus inferior osis pubis dan ramus osis ischii. Lalu dia berinsersio di fascies media pars superior corpus tibiae. Lalu dia diinervasi oleh nervus obturatorius juga. Lalu ada musculus adductor longus. Musculus adductor longus ini dia berorigo di corpus osis pubis dan insersionya ada di fascies posterior dari femoris. Lalu dia diinervasi oleh nervus obturatorius juga. Selanjutnya ada musculus adductor magnus. Musculus adductor magnus ini sendiri nanti dia berorigo di ramus inferior osis pubis, ramus osis ischii, dan tuberculum ischiadicum. Dia nanti berinsersio di fascies posterior femoris dan tuberculum adductorium femoris. Dia diinervasi oleh nervus obturatorius dan nervus ischiadicus yang paling besar. Selanjutnya di sini ada musculus tensor faciale latae dan musculus sartorius. Untuk musculus sartorius ini sendiri dia berorigonya di sias dan insersionya dia ada di condylus medial dari os tibia. Dia diinervasi oleh nervus femoralis dan arteri femoralis. Untuk musculus tensor facialis latae ini dia origonya di sias dan insersionya dia ada di condylus lateralis dari os tibia melalui tractus iliotibialis dan dia diinervasi oleh nervus gluteus dan arteri circumflexa femoris lateralis. Lalu di sini ada musculus obturator externus. Musculus ini dia berorigo di fascies externa membrana obturatoris dan ramus pubis dan ischium. Lalu dia berinsersio di trochanter mayor dan diinervasi oleh nervus obturatorius. Lalu jika kita lihat dari sisi posterior regio femoris ini ada yang dinamakan musculus hamstring. Musculus ini terdiri dari musculus biceps femoris yang ada dua ini. Nah, untuk dari caput longum ini dia origonya di tuberculum ischiadicum dan yang caput brevis ini dia di linea aspera, linea supracondylaris dan lateralis femoris. Lalu untuk yang caput longum ini dia berinsersio di lateral caput fibula dan yang brevis dia berinsersio di lateral caput fibula juga. Lalu mereka berdua ini diinervasi oleh nervus ischiadicus. Sedangkan untuk yang caput longum dia juga diinervasi oleh pars tibialis dan yang caput brevis diinervasi oleh pars peroneus. Nah, untuk selanjutnya ada musculus semitendinosus. Musculus semitendinosus ini berorigo di tuber ischiadicum dan berinsersio di fascies medialis tibia bagian atas. Dia diinervasi oleh nervus ischiadicus juga. Dan untuk musculus semimembranosus ini dia berorigo juga di tuber ischiadicum tetapi dia menginsersio atau berinsersio di condylus medialis tibia. Lalu dia diinervasi juga oleh nervus ischiadicus. Sekian penjelasan dari saya terkait untuk laporan anatomi sistem integumen dan muskuloskeletal. Terima kasih.